Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan amal soleh dan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Afdalu anwa'il ibadah alal itlaq. Bentuk ibadah yang paling mulia yaitu menuntut ilmu. Duduknya kita 1 jam ke depan ini ketika diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, nilainya adalah ibadah. Bahkan duduknya kita di sini bisa lebih besar nilainya daripada qiyamul lail, daripada saum seharian, daripada berdakwah di jalan Allah, daripada berjihad fisabilillah, karena semuanya haruslah dibangun atas pondasi ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kemudian yang ketiga, al-fakir menasihati diri untuk senantiasa meningkatkan takwa, dan sesungguhnya takwa itu bisa diperoleh dengan wasilah belajar ilmu. Kemarin kita sampai halaman ke-18 ya, dari kitab Ta'limul Muta'allim. Kita membaca baca paragraf, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Maka diwajibkan juga kepada setiap muslim untuk mempelajari ilmu tentang hati, ilmu tentang kondisi hati, ilmu tentang suasana hati, ilmu tentang penyakit dan maksiat hati, ilmu tentang obat hati dan juga ibadah-ibadah hati, yang mana ilmu ini semuanya terkodifikasi di dalam ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs. Sudah terbukukan di dalam satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs. Intinya ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs itu adalah at-takhalli min akhlaqidz dzamimah, mengosongkan hati dari penyakit-penyakit dan akhlak yang buruk seperti sombong, hasad, iri dengki, riya, sum'ah, ghil. Nah, itu namanya semuanya penyakit hati. Nah, level paling utama dari ilmu tasawuf adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran itu. Kemudian naik ke level berikutnya, at-tahalli bi akhlaqil mahmudah, menghiasi hati dengan akhlak yang terpuji, dengan ibadah-ibadah hati seperti tawadu, lawannya sombong, ridho, ikhlas, qanaah, bersyukur, lawan daripada hasad, iri dengki. Kemudian ikhlas, lawan dari riya. Nah, ini saya mau tanya, Pak, qanaah, Bu, qanaah itu gampang apa susah? Gampang teorinya, tapi ngamalkannya tidak mudah. Kita ini gara-gara setiap hari megang HP, kita suka membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya, tapi kita gagal menyadarinya. Saya sering menceritakan kisah ini sebagai motivasi. Ada seorang teman saya yang waktu itu dakwah ke pedalaman, jadi dari Pulau Halmahera itu masih nyebrang lagi naik kapal kecil 11 jam. Sampai sana, masuk ke sebuah hutan, masuk ke pedalaman itulah berjam-jam jalan kaki,
sampailah di satu daerah yang sangat terpencil. Di situ awalnya seluruh penduduknya beragama Islam, tapi sejak datangnya para misionaris, satu persatu orang muslim murtad. Tinggal satu kepala keluarga saja yang masih istiqomah berpegang kepada agamanya, yaitu agama Islam. Ketika ditanya sama teman saya itu, loh Bapak kok tidak murtad sendiri, yang lainnya pada murtad? Kata beliau, Ustadz dulu sebelum ayah saya meninggal, beliau berpesan, nak, apapun yang terjadi kamu jangan tinggalkan agama Islam, karena ayah yakin nanti suatu hari nanti akan datang seorang ustadz yang mengajarkan kamu agama kamu, yaitu Islam. Ustadz, kenapa Ustadz lama sekali? Saya sudah nunggu 20 tahun. Kenapa Ustadz lama sekali? Saya percaya betul sama apa yang dikatakan ayah saya, tapi kenapa Ustadz lama sekali? 20 tahun saya nunggu. Subhanallah Pak, di luar sana ada orang yang sekedar mau ngaji itu, mau ketemu Ustadz, cuma sekedar ketemu Ustadz harus nunggu berapa? 20 tahun. Nah, kalau kita Masjid Firdausil A'la ini seminggu berapa kali sudah bisa ketemu Ustadz? Minimal 2 kali, minimal 2 kali kita ketemu Ustadz, minimal kita 2 kali seminggu bisa belajar, belum nanti ada acara-acara tertentu nambah lagi, kan gitu Pak. Maka sungguh sakit hati kita ini kalau tidak bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Ada perasaan, ada penyakit-penyakit hati yang harus diobati. Ala kulli hal. Baik. Poinnya di paragraf ini adalah wajib seorang muslim mempelajari ilmu tentang hati. Karena hati itu setiap hari ada saja gejolaknya. Dari rasa marah, emosi, apalagi sedih, senang, bahagia. Bagaimana ketika kita dalam situasi hati tertentu, Islam mengatur. Nah, kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa ilmu itu adalah satu-satunya hal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, kalau hewan berani, ya orang juga berani. Orang kuat, hewan juga kuat, dan seterusnya. Satu-satunya yang berbeda antara manusia dan hewan adalah ilmu. Dengan ilmulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Hakada. Sekarang kita baca halaman ke-19. Nanti kita akan dapat faedah-faedah yang luar biasa. Wa innama syarafal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa alladhi yastahiqqu bihal mar'u al-karamata indallah was sa'adatal abadiyah kama qila li Muhammad ibnul Hasan rahimahullahu ta'ala rahmatullah alaihi masyi'ran ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Nah, ini adalah sebuah syair yang sangat luar biasa. Disebutkan di sini, sesungguhnya kenapa ilmu itu jadi sesuatu hal yang mulia? Kenapa ilmu itu istimewa? Kenapa kita mesti semangat mencari ilmu? Karena ilmu itu adalah wasilah, ilmu itu adalah sarana untuk mencapai kebaikan dan takwa. Tidak ada orang bisa baik, tidak ada orang bisa bertakwa kecuali punya fondasi ilmu. Orang pingin baik, orang pingin jadi orang yang bertakwa, tapi tanpa ilmu, hayhat. Hayhat itu artinya apa? Mustahil. Mustahil. Tidak bisa orang itu sampai derajat takwa kecuali dengan ilmu. Kenapa bapak-bapak kok hari ini ngerti sholat 5 waktu di masjid? Karena sejak kecil sudah diajari ilmunya sama orang tua.
Kenapa bapak-bapak di sini ada yang ngerti korban, sodakoh, infak dan lain sebagainya? Karena sudah dapat ilmunya. Ini kemarin saya dapat ada video lucu di sosmed. Jadi ada seorang mu'alaf dari Papua, barusan masuk Islam ini. Saking semangatnya, hari ini kaum muslimin akan merayakan perayaan yang luar biasa, yaitu Idul Adha, hari raya pengorbanan. Wah, subhanallah, orang Papua ini datang ke masjid bawa babi, dikasihkan ke takmir, Pak, ini kurban dari saya. Ini kan niatnya dia baik, melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu berkorban. Niatnya dia sudah betul, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dia betul melaksanakan syariat dan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tanpa ilmu, apakah itu bisa menjadi sebuah ketakwaan? Tentu kami sangat menghormati, menghargai, mengapresiasi niat yang mulia tadi. Cuma kan tidak mungkin takmirnya beli babi, ya tak? Ini contoh. Kadang-kadang kita juga gitu loh, ngerjakan sesuatu pingin baik, tapi karena kita tidak tahu ilmunya, walhasil bukan jadi kebaikan, bukan jadi takwa. Contoh lagi, kemarin kita alhamdulillah dapat nyalurkan korban dari sebuah yayasan di Singapura, Pak, 20 ekor kambing. Jadi kita ngambil itu sudah dalam keadaan disembelih, tidak ada kepalanya, sudah dikuliti, sudah tidak ada jeroannya, sudah tinggal daging sama tulang aja. 5 plastik. Ini kambing ini sama teman-teman hampir dicampur. Maksudnya dicampur, terus dipotong-potong, dicampur. Alhamdulillah di situ ada guru kita, Ustadz Arif bin Fuad As-Sofi. Beliau bilang, jangan langsung dicampur. Dari masing-masing kambing diambil dulu satu bagian, dipisahkan. Ini adalah daging yang wajib diserahkan kepada fakir miskin. Karena kalau dari awal langsung dicampur, langsung dipotong-potong, terus dicampur, bisa jadi ada satu kambing yang tidak diambil satu bagian pun untuk fakir miskin, maka korbannya batal. Bisa jadi ada kambing yang terlalu banyak dikuranginya untuk fakir miskin, wah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai ada satu kambing yang tidak ada satu cuil pun dagingnya diserahkan ke fakir miskin, maka itu tidak jadi korban. Lah sekarang pertanyaannya, caranya tahu kambing itu ada diambil bagiannya kalau langsung dicampur gimana? Nggak tahu. Ini nanti kalau seperti itu panitia bertanggung jawab kepada sahibul korban kalau korbannya tidak diterima dan tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita tidak akan menyempurnakan sebuah kebaikan, kita tidak akan menyempurnakan ketakwaan kalau kita tidak tahu ilmunya. Contoh lagi, saya pernah ceritakan ya, ada seorang ahli ibadah di Maroko yang waktu itu beli seekor keledai betina, diparkirkan di samping tempat ibadah. Keledainya tidak pernah dipakai kemana-mana. Barat kalau zaman sekarang beli motor ninja, tapi orangnya kemana-mana jalan kaki. Walhasil tetangganya tanya, ya Syekh, Anda beli keledai ini buat apa? Kok tidak pernah dipakai? Kami tidak pernah lihat Anda kemana-mana pakai kendaraan ini, pakai keledai ini. Kata si Syekh itu, inni ashtariha li uhassina biha farji. Saya beli keledai ini untuk menjaga kemaluan saya. Gimana maksudnya? Pagi, siang, sore dia beribadah, malamnya dia kawin sama keledai. Lu kok dia kawin sama keledai? Dia memahami ayat-ayat wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Sepaham dia, zina itu hanya dengan perempuan. Jadi kalau sama selain perempuan menurut dia boleh. Ini betul apa salah Bapak Ibu? Salah. Dia mau melakukan yang namanya takwa. Takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, gitu. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, melaksanakan perintah Allah itu harus tahu ilmunya, menjauhi larangan Allah juga harus tahu ilmunya. Karena barang siapa yang menginginkan takwa kepada Allah, maka
Kalau dia itu tidak mempelajari ilmunya, dia akan terjatuh kepada kemaksiatan sya'am aba. Saya ulangi. Orang itu kalau tidak mau belajar ilmu, maka dia akan terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah sya'am aba, baik dia menginginkan atau dia tidak menginginkan. Korban pakai babi itu maksiat atau tidak sebenarnya? Kalau tahu ilmunya ya maksiat, dong, itu larangan. Allah bilang jelas di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Haram jelas. Tapi karena tidak tahu ilmunya, hampir dikerjakan. Tadi daging korban dicacah-cacah dijadikan satu. Kalau itu dikerjakan, jatuhnya apa? Membuat korbannya orang lain tidak sah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah panitia. Alhamdulillah diselamatkan dengan ilmu. Seperti seorang ahli ibadah tadi, pagi siang sore dia ibadah, malamnya dia bermaksiat kepada Allah tanpa dia sadari, tanpa dia fahami. Dia kawin sama keledai. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya penting bagi kita, segala sesuatu yang kita kerjakan mesti kita pelajari ilmunya. Yang tidak mempelajari ilmunya akan jatuh kepada kemaksiatan sya'am aba, baik dia menghendaki atau tidak. Dan dengan ilmu inilah yastahiqqu bihal mar'u al-karamata indallah. Seorang itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu dengan ilmu. Orang yang berilmu, yaitu para ulama, akan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga bersama para nabi. Karena para ulama pewarisnya para nabi. Ada gini, saya dapat dari guru saya, di surga itu semua profesi hilang. Tidak ada profesi misalkan jadi koki, tidak ada Pak jadi koki di surga. Wong orang itu tinggal minta sama Allah, ya Allah saya ingin makan kambing guling, ting kun fayakun, di depan kita langsung ada kambing guling, ya. Tidak ada profesi dokter karena di surga tidak ada orang sakit. Tidak ada profesi tukang apa Pak, bikin apa Pak, bikin bangunan, Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi bangunan-bangunan indah dari emas, perak, permata dan lain sebagainya. Satu-satunya profesi yang masih tersisa di surga itu adalah profesi sebagai seorang ulama. Sebagai seorang ulama. Loh kok bisa? Karena nanti di surga, kalau penduduk surga itu dapat kesempatan untuk melihat wajah Allah, diatur jadwal pertemuan antara penduduk surga dengan Allah sehingga penduduk surga bisa melihat wajah Allah, itu yang ngajari adab para penduduk surga ketika ketemu sama Allah itu para ulama. Itu. Pak, kalau jenengan mau ketemu presiden itu kira-kira butuh ilmu apa enggak? Oh butuh. Penampilan kita harus sesuai. Kita belajar dulu adab-adab ketika bertemu dengan beliau. Duduk kita seperti apa, kan gitu ya? Ada kalau bahasanya di kampus tuh table manner Pak, betul? Betul Pak Bambang ya? Table manner ya? Table manner ya? Ilmunya. Table manner. Bagaimana ketika seorang itu menjaga adab ketika bertemu dengan orang lain. Lah, nanti pertemuan yang paling luar biasa di akhirat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan bahwa ketika seorang penduduk surga itu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua kenikmatan surga yang dia rasakan itu dia lupa. Saking indahnya, saking nikmatnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang ngajari orang adabnya nanti ketika ketemu sama Allah itu para ulama. Seperti itu mereka dimuliakan di akhirat. Seperti itu mereka para ulama itu dimuliakan di dunia Pak. Seperti apa kita ngelihat kalau tuan guru kita Ustadz Abdul Somad misalkan datang, sambutnya di bandara seperti apa. Tidak mungkin dinaikkan mobil Avanza Pak. Dikawal apa polisi? Patwal gitu kan. Terus kemudian tidak mungkin dikasih nginep di rumahnya orang. Pasti disediakan hotel yang
yang bagus, hotelnya dijaga, tidak boleh sembarang orang ketemu. Makanannya tidak mungkin makanan-makanan biasa, pasti disiapkan makanan-makanan yang paling enak. Loh, mereka di dunia aja sudah dimuliakan seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Walaupun tidak boleh aku belajar ben pinter, ben dadi ulama, ben aku untuk dunia. Ini juga salah, tidak boleh. Nanti di bab 2 pasal kedua kitab Ta'limul Muta'alim kita diajari tentang bagaimana kita ngatur niat ketika belajar. Seorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu mempelajari ilmu. Dia akan mendapatkan kemuliaan yang abadi sebagaimana disebutkan di dalam syair yang dibacakan kepada Imam Muhammad bin Hasan. Nah, ini saya bacakan artinya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kalian karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Mungkin wajahnya tidak terlalu ganteng, mungkin orangnya tidak terlalu kaya, tapi kalau punya ilmu pasti akan dihormati. Saya pernah datang ke Pekanbaru, ketemu sama Ustadz Abdul Somad di rumahnya. Rumahnya beliau itu sangat sederhana. Kemudian Ustadz Lukman Pontianak juga begitu. Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak, ketika saya datang ke Pontianak, rumahnya itu samping masjid, rumah biasa kecil Pak, 3 kamar, dan itu beliau sewa setahun 10 juta. Padahal beliau muter duit umat itu miliaran setiap bulannya, membagikan beras ke ratusan ribu para penghafal Al-Quran. Tapi kehidupan beliau sangat sederhana. Tapi ketika orang itu ketemu sama beliau, bahkan orang kaya pun hormat, bahkan orang kaya pun angkat topi menghormati. Seperti itulah orang itu ketika punya ilmu. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Ilmu adalah keutamaan, ilmu adalah alamat atau tanda bagi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia adalah mereka yang punya ilmu. Orang yang dihormati di masyarakat pastinya dia adalah orang yang berilmu. Bukan cuma berilmu, dia juga bisa bijaksana. Yang diangkat jadi Pak RT itu pasti karena punya kemuliaan, punya ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Yang jadi Pak RW, yang jadi Pak Lurah, yang jadi Pak Camat, yang dimuliakan misalkan jadi ketua takmir masjid atau ketua yayasan sebuah organisasi dan lain sebagainya, itu pasti di antara mereka orang yang dianggap paling punya ilmu, dituakan ilmunya dan kebijaksanaannya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah orang yang setiap harinya selalu mencari ilmu, menambah ilmu, beristifadah. Nah, saya biasanya kalau mulai majelis mesti nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Ifadah itu artinya saya pingin ngambil ilmu, istifadah itu saya pingin membagikan ilmu yang saya kebalik. Ifadah itu artinya saya membagikan ilmu yang saya punya, istifadah itu mengambil ilmu yang saya belum punya. Nah, kepada siapa kita istifadah? Kepada siapa kita mengambil ilmu? Dari semua orang. Bisa jadi ilmu itu kita ambil dari para ulama. Bisa jadi ilmu itu kita ambil dengan orang yang sebaya dengan kita, sepantaran dengan kita. Bisa jadi kita ambil ilmu dari orang yang lebih muda dari kita. Bisa jadi ilmu itu kita ambil dari seorang yang profesinya pemulung. Bisa jadi ilmu itu kita dapat dari seorang yang setiap hari kerjaannya betulin motornya orang. Dia menyampaikan ilmu-ilmu yang kita tidak punya, pelajaran-pelajaran yang tidak kita ketahui. Tidak boleh seorang muslim itu gengsi untuk mengambil ilmu daripada siapapun. Ada seorang guru yang luar biasa, namanya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah imam ahlu sunnah wal jamaah yang ada di kota Makkah. Beliau adalah mufti madhab Syafi'i. Abahnya dan kakeknya pun demikian. Beliau mengatakan, la yakhlu syantoti min qalamin wa kutubin wa miswakin. Tas kecil yang saya bawa itu tidak pernah lepas dari 3 hal. 1 bolpen, 2 buku kecil, yang ketiga siwak. Kenapa beliau kemana-mana kok bawa bolpen sama kertas? Setiap ketemu sama orang, ngobrol
dapat ilmu baru langsung beliau catat. Walaupun ngomongnya sama tukang parkir. Saya pernah waktu itu pulang umroh, ada di bandara Jeddah, ketemu sama seorang tukang sapu dari Pakistan. Saya masih nyimpen fotonya sama beliau, tukang sapu dari Pakistan. Tak tanya, jenengan punya anak berapa? Anak saya 7. Oh subhanallah, pekerjaan Anda ini tukang sapu? Iya, pekerjaan saya tukang sapu, yang penting ini pekerjaan halal. Dari pekerjaan inilah saya nyekolahkan anak saya. Oh subhanallah, anak panjenengan sekolah berapa? Semuanya sekolah. Di mana? Di sekolah-sekolah yang bagus. Dan alhamdulillah sekarang 7 anak saya semuanya penghafal Al-Quran. Beberapa di antara kakak-kakaknya yang besar 1, 2, 3, 4 atau 5 itu sudah hafal Quran 30 juz, Pak. Dan ketika orang ini menyampaikan sesuatu, ya Allah, hebat betul ini orang, ilmunya banyak betul. Padahal dia apa? Tukang sapu. Saya ngobrol sama beliau itu panjang, mungkin 1 jam apa 1 jam setengah. Dapat banyak sekali insight dan ilmu dari beliau. Kadang-kadang kita memandang orang lain sepele. Wah, penampilannya kayak gini, tidak ada ilmunya, belum tentu. Seorang penuntut ilmu yang baik adalah dia yang mengambil ilmu daripada siapapun. Kok ada orang gengsi mau ngambil ilmu dari seseorang, berarti dia bukan seorang penuntut ilmu yang sejati. Penuntut ilmu yang sejati dia akan mendengarkan ilmu dari siapapun. Kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tambahlah ilmumu setiap hari dan berenang-renanglah di dalam lautan faedah, di dalam lautan ilmu, di dalam lautan pelajaran. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Belajarlah kalian, belajarlah fikih, dalamilah ilmu agama, karena ilmu agama ini adalah sebaik-baik pemimpin. Pemimpin yang memimpin kita kemana? Yang membimbing kita kemana? Yang mengarahkan kita kemana? Yang mengarahkan kita ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Pemimpin yang mengajarkan kita tentang kebaikan, yang mengarahkan kita pada takwa dan mengarahkan kita pada sebaik-baik tujuan. Itulah ilmu. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Ilmulah yang mengarahkan kita kepada sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwal hisnu. Ilmu adalah benteng. Ilmu adalah benteng. Menyelamatkan kita dari apa? Yunji min jami'is syada'idi. Yang menyelamatkan kita dari semua musibah, semua petaka. Kita berhasil melewati sirat kalau kita punya ilmu. Kita akan melewati mizan ketika ditimbang amalan kita, amal soleh kita lebih berat kalau kita punya ilmu dan mengamalkan. Kita tidak akan kepanasan di hari mahsyar kalau kita tahu ilmunya, biar kita itu mendapatkan naungan Allah di hari itu. Caranya seperti apa? Orang akan nikmat di alam kubur ketika dia punya ilmu. Menjalani kehidupan di dunia ya seperti itu. Jadi suami yang baik karena punya ilmunya. Jadi istri yang solehah karena punya ilmunya. Bapak ibu bisa didik anak dengan baik karena punya ilmunya. Bertetangga dengan baik karena punya ilmunya. Semuanya itu akan menyelamatkan. Ilmu itu akan menyelamatkan seseorang. Termasuk ini Pak, misalkan kita bisa bahasa asing, kita bisa bahasa Arab, kita bisa bahasa Arab atau kita bisa bahasa Inggris. Ketemu orang Arab atau orang Inggris. Kalau ada orang yang niat nipu kita, mereka tidak ngerti kalau kita bisa bahasa Arab. Kemudian mereka ngomong pakai bahasa Arab tapi untuk bohongi kita. Kan kalau kita tahu bahasa Arab, kita selamat dari penipuan. Seperti itulah ilmu, menyelamatkan si empunya, si pemiliknya daripada semua petaka. Ini paragraf terakhir dari syair ini adalah yang ilmu yang sangat luar biasa. Monggo kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau mencatat, menghafalkan juga boleh, ini bagus banget. Dikatakan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani
min alfi abidi. Artinya apa? Sesungguhnya satu orang yang berilmu kemudian dia itu warok, berusaha mengamalkan ilmunya, lebih sulit disesatkan setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Bagi setan menyesatkan orang alim itu lebih sulit daripada sekedar menyesatkan ahli ibadah. Ahli ibadah disesatkan gampang. Allahu Akbar, setan datang. Panjenengan ini pancen top, Pak. Sholat subuh selalu berjamaah, tidak pernah bolong. Jenengan ini tidak mungkin jadi orang munafik. Jenengan ini pasti jadi ahli surga. Kalau jenengan ketemu sama orang-orang yang tidak bangun subuh itu, jenengan jangan deket-deket. Jenengan orang baik, jenengan orang suci, orang itu orang kotor, jangan deketi. Setan itu bisa aja. Ketika ada orang korban, Pak, sapi jenengan sapi yang paling top, yang paling diterima sama Allah Subhanahu wa taala, sapi ini jenengan limosin 1 ton misalkan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Kisah ini diceritakan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Jailani atau Al-Kailani, tidak ada masalah, semuanya sama. Suatu hari Syekh Abdul Qadir ini sedang tidur. Di dalam tidurnya dia mimpi. Mimpi apa? Ada sebuah cahaya yang sangat terang, putih terang. Kemudian cahaya itu mengatakan, "Ya Abdul Qadir, inni ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Wah, keren Pak ini. Mimpinya diajak ngobrol sama siapa? Sama Tuhan. Inni ana rabbuk, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Wah, Syekh Abdul Qadir sudah, ini aku kok ketemu Allah ini. Pasang pose khusyuk gitu kan. Terus kemudian si cahaya yang terang dalam mimpinya itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, mulai detik ini telah kuhalalkan bagimu semua yang aku haramkan kepada hamba-hambaku. Karena kamu adalah ahli ibadah, kamu orang soleh, kamu orang alim, maka khusus kamu aku halalkan semua yang dulu kuharamkan. Maka Syekh Abdul Qadir langsung nunjuk cahaya itu, idhab ayyuhal la'in, pergi kamu wahai makhluk terlaknat, kamu itu bukan Tuhan, kamu itu iblis. Kamu itu iblis, datang untuk menyesatkan aku. I'm sorry, mohon maaf, tidak bisa aku mbok tipu dengan cara kacangan kayak gini. Maka iblis akhirnya merubah wujudnya yang awalnya cahaya jadi wujud yang menjijikkan. Kemudian iblis mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, ketahuilah sudah lebih dari 1000 orang ahli ibadah aku sesatkan dengan cara seperti ini. Kata iblis, sudah lebih daripada 1000 ahli ibadah aku sesatkan dengan cara seperti ini. Itu Pak bedanya ahli ibadah dengan orang alim. Ahli ibadah ditipu gitu sama iblis, wah langsung yes, enak ini. Nah, habis itu paginya ngomong, aku tadi malam mimpi ketemu Allah. Ada kan orang Gunung Kidul tuh nelpon Allah, Pak ya. Orang Gunung Kidul nelpon Allah, ini mimpi ketemu Allah. Malam ini saya mimpi ketemu Allah, katanya bagiku semua yang haram sudah dihalalkan. Nah, kok sekarang kan ada gitu, ada kelompok-kelompok berakidah sesat yang menghalalkan nih pemimpin kelompoknya itu untuk nikah berpuluh-puluh kali dengan anggota jemaahnya, ya Pak ya. Nah, kalau di film yang baru-baru apa tuh, bid'ah itu, Walid. Gimana itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan yang luar biasa dalam syair tadi, fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang yang alim itu lebih sulit disesatkan daripada 1000 orang ahli ibadah. Maka beruntunglah kita kalau kita ini jadi orang yang suka belajar,
Beruntunglah kita kalau kita ini suka dekat sama ulama. Beruntunglah kita kalau ada ulama yang mencintai dan mau membimbing kita. Bersyukurnya luar biasa. Saya sendiri ngerasakan salah satu kenikmatan terbesar yang saya dapat seumur hidup itu adalah ketika saya dibimbing seorang guru. Ketika saya dibimbing seorang guru, betul-betul nyaman sekali rasanya menjalani kehidupan. Banyak sekali loncatan-loncatan, kemudahan-kemudahan, banyak hal yang membuat nyaman ketika kita itu dalam hidup ini dibimbing oleh seorang guru, tentunya yang alim, bukan sembarang guru. Isya jam berapa? 5 menit lagi. Baik, kita baca satu paragraf lagi. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadhu'i wal ulfati wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha wa kadzalika fi sa'iril akhlaq nahwal jud wal bukhl wal jubn wal jur'ah. Ilmu adalah sarana untuk mengetahui penyakit-penyakit hati dan juga obat-obatnya, seperti tawadhu, rendah hati. Caranya jadi orang yang rendah hati itu seperti apa sih? Standarnya orang yang rendah hati itu seperti apa sih? Orang itu dikatakan rendah hati kalau gimana? Nah, ini ada tandanya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang spesial, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dia itu berjalan di atas muka bumi dengan haun, rendah hati, tawadhu. Apa ciri-ciri tawadhu dia? Apa ciri-cirinya orang tawadhu? Ibadur Rahman itu dikatakan tawadhu kalau apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu orang jahil, kalau ketemu orang bodoh, diajak ngomong, diajak ribut, diajak ruwet, dia mengatakan salama, peace, damai. Berarti orang yang sombong atau orang yang tidak tawadhu adalah ketika dia bertemu dengan orang jahil, diajak ribut, ikut ribut. Kan hari ini gitu Pak ya, di sosmed banyak sekali orang-orang yang bodoh sama sekali, tidak punya ilmu sama sekali, ilmunya pakai ChatGPT, ilmunya dari Google, itu suka debat ustadz, banding-bandingkan ustadz. Iya Pak ya gitu ya. Suka apa istilahnya, nyomot hadis buat debat fulan, nyomot ayat buat debat fulan, padahal dia tidak punya ilmu sama sekali. Latar belakang pondok pun tidak, ngaji sama siapa tidak jelas, sanad ilmu tidak punya, hatam kitab satu pun tidak pernah, tapi di sosmed dia kayak orang paling pinter sendiri. Wah, didebati semua ustadz, di kolom-kolom komentar dipenuhi itu sama komentar orang-orang kayak gitu. Wah, pakai akunnya akun palsu. Namanya orang jahil. Nah Pak, saya perjelas lagi. Apa orang itu standarnya dikatakan jahil? Orang itu dikatakan jahil kalau dia tidak dibukakan hatinya sama Allah untuk menerima hidayah. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu sebelum dipanggil Abu Jahal, dipanggilnya Abul Hakam, orang paling bijaksana. Karena setiap orang Quraisy punya masalah, maka orang yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan itu ya Abul Hakam ini, orang paling hikmah, orang paling bijaksana, orang yang paling luar biasa, Abul Hakam. Tapi ketika Islam datang kepada Nabi Muhammad, orang paling memusuhi Nabi Muhammad adalah Abul Hakam ini. Maka karena hatinya tertutup, keras, tidak bisa menerima hidayah, dia selalu memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan dia menjadi orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Namanya diganti sama Rasulullah, dijuluki Abu Jahal, bapaknya orang-orang bodoh. Jadi bukan yang EQ-nya jongkok, bukan. Orang jahil, orang jahiliyah itu bukan yang EQ-nya jongkok.
Oh, dia mungkin IQ-nya tinggi, tapi rumongso keminter gitu, sehingga dia tidak bisa membuka hati untuk menerima hidayah. Jadi ketika membaca ayat tentang waris, lo kok lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki satu kok perempuan dua, oh ini ayat sudah tidak relevan, ini ayat namanya tidak adil terhadap perempuan, Al-Quran sekarang sudah tidak sesuai dengan zamannya, bla bla bla. Ini orang jahil nih kayak gini, ini orang jahil kayak gini nih, orang yang tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima Al-Quran, tidak bisa menerima hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dia pinter, tapi merasa lebih pintar daripada Allah, merasa lebih pintar daripada Al-Quran dan sunnah. Maka yang begini disebut orang jahil. Gimana ketika menghadapi orang jahil? Orang yang tawadu, rendah hati, ketika menghadapi orang jahil mengatakan salam, damai, peace, ndak ditanggepi, ndak diladeni. Saya pernah Pak ngisi di satu majelis di Jogja, live YouTube. Wah, kemudian di kolom komentar YouTube saya itu ada orang yang nulis, oh ini Ustadz sesat, ahli bid'ah dan lain sebagainya. Ya tak diemin aja, ndak ditanggapi sama sekali. Kalau misalkan ada teman-teman yang panitia di sosmed, saya bilang udah dihapus aja atau diblokir orangnya, ndak usah ditanggapi. Biasa Pak kayak gitu di dunia persosmedan. Di kampung ya gitu, ada orang-orang yang tidak suka dakwah, ada orang-orang yang benci dakwah, ada orang yang tidak suka dan lain sebagainya. Kalau kita ini adalah orang yang rendah hati, kita adalah orang yang tawadhu, maka kita tidak akan menanggapi hal-hal yang semacam itu. Tidak menyeriusi ngeladeni. Ada orang ribut, dijak ribut balik. Nah, orang yang suka ngejak ribut balik, merasa aku juga bisa ngalahkan kamu, aku juga bisa debat kamu, aku juga tidak kalah pinter daripada kamu. Ini tandanya bukan orang tawadhu, namanya orang sombong. Namanya orang sombong. Orang yang tidak mau ngalah, tidak mau merundukkan sayapnya, maunya gini tegek. Lawan aku kabeh, ayo debat tak ladeni ya. Nah, itu bukan akhlaknya orang tawadhu. Orang tawadhu tidak seperti itu. Hatta diajak debat pun, kalau yang ngajak debat orang yang ruwet, orang jahil, tidak pakai prosedur yang baik, salam bis damai, sudah tidak apa-apa lah, monggo lah kamu mau menyampaikan kayak gitu dan seterusnya. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmulah kita akan mengetahui ciri-ciri orang sombong, ciri-ciri orang tawadhu, ciri-ciri orang yang betul-betul ramah, tidak tipu-tipu, ciri orang yang menjaga kehormatan, ciri-ciri orang yang tidak israf, ciri-ciri orang yang tidak bakhil. Apa sih tandanya bakhil? Orang ini kok tidak pernah korban, orang ini kok tidak pernah infak Jumat. Apakah orang ini dikatakan bakhil? Oh, belum tentu. Kita nanti lihat dulu dengan ilmu sehingga kita bisa tahu orang itu bakhil atau tidak. Wa kadzalika fi sa'il akhlaq, seperti itu juga di dalam akhlak-akhlak yang baik. Kita akan mengetahui dengan ilmu siapa orang-orang yang murah hati, siapa orang yang kikir, siapa orang yang penakut, dan siapa orang yang pemberani. Wallahu a'lam bissawab. Dengan ilmu segala sesuatu menjadi jelas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti faktubni fi diwani sadati wasluq bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'ataq raghibun fi ridaq mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.